1,0 M ya, atau 1 M hingga 3,7 M coy. Wow, gila sih ya. Ini beli cilok bisa sambil berenang-berenang loh sama cilok-cilok gitu. Lagi ngapain anjing? 1 M sampai 3 M ngapain lu beli cilok anjir? Goblok, ngapain lu beli cilok? Hayo, what's up my brother coy, welcome back to my channel Anthony Astan ya kan. Oke coy, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini gue bakalan membuat konten ya. Kontennya itu ya mengintip gaji atau pendapatan ataupun penghasilan YouTuber bocil ataupun YouTuber cilik coy ya. Oke, jadi YouTuber bocilnya atau YouTuber ciliknya itu adalah Naisha Olivia Yuriza dan juga Fateh Halilintar coy ya. Oke, jadi gue pengen tahu gitu ya kan, kepo gue coy, kepo gitu ya kan. Berapa sih pendapatan ataupun penghasilan YouTuber ya bocil ataupun YouTuber cilik ini coy ya. Oke, mungkin lu semua udah pernah tahu ya pendapatannya berapa gitu ya kan. Dan ya gue belum tahu soalnya coy ya, dan gue kepo gitu ya kan. Ya coy, jadi gue bakalan melihat penghasilan dari perhariannya, terus penghasilan per bulanannya hingga penghasilan per tahunnya gitu ya kan coy. Oke coy, jadi nggak usah banyak bacot lagi, kita lihat penghasilan YouTuber bocil ataupun YouTuber cilik ini, yaitu Naisha dan juga Fateh coy ya. Oke, let's go ma bro. Oke coy, jadi gue udah ada di influencer ya, jadi webnya itu id.noxinfluencer.com. Oke coy ya, dan di sini bisa melihat sebuah rating dari YouTuber pendapatan dan semacamnya coy ya. Oke, langsung aja di sini kita ketikkan dulu ya. Oke, yang pertama Naisha Olivia Yuriza dulu coy ya. Aduh salah. Naisha, oke. Naisha Olivia Yuriza, Nai. Di sini subscribernya 13 juta, rata-rata viewersnya 900 juta. Gila gede banget ya. Oke coy, jadi di sini ada sebuah taksiran penghasilan bulanannya ya, dan taksiran per bulanannya, penghasilan per bulanannya. Penghasilan per bulanannya itu adalah 1,0 M ya, atau 1 M hingga 3,7 M coy. Wow, gila sih ya. Ini beli cilok bisa sambil berenang-berenang loh sama cilok-cilok gitu. Lagi ngapain anjing? 1 M sampai 3 M ngapain lu beli cilok anjir? Goblok, ngapain lu beli cilok? Goblok juga gua. Oke, di sini kita lihat ya kalkulatornya, dan taksiran per bulanannya 2 M anjir, per bulanannya 2 M. Perkiraan potensi penghasilan setiap videonya 71 juta anjir Penghasilan segitu setiap videonya gue bisa beli rokok anjing, nyetok ya. Rokok mulu anjing. Oke, di sini adalah kalkulator uang YouTube. Oke, di sini kita bisa ngelihat ya jumlah view hariannya berapa dan pendapatannya berapa gitu cuy ya. Oke. Kalau Naisha Olivia Yuriza setahu gua 1 jutaan ya. Oke, 1 jutaan lah kita ngecek gitu ya cuy ya. Sorry. Oke, 1 jutaan nih cuy ya jumlah viewsnya gitu ya. Kan rata-ratanya lah ya. Viewersnya Naisha 1 juta. Oke, di sini perkiraan pendapatan hariannya di setiap viewersnya ya. Setiap satu videonya viewersnya perhariannya mendapatkan 33 juta. Anjir. Duit itu anjir ya. Anjir, kamar mandi gue muat gak itu sama duit itu anjir. Bacot. Perkiraan pendapatan bulanannya 1 M. Per tahunannya 12 juta 12 M anjir Wah, goks parah sih anjir ya penghasilan per bulanannya gitu anjir. 1 M anjir. Per tahunannya bisa mendapatkan 12 M coy. Gua boro-boro bisa segitu anjir. Bisa buat rokok, buat ngopi, buat makan, buat sehari-hari doang, bisa buat jajan lah istilah kata. Udah alhamdulillah banget coy ya, udah bersyukur banget anjir.
Gimana pendapatan segini anjir, ya Allah anjir. Malum lah ya namanya YouTuber pemula, YouTuber masih kecil, bukan YouTuber sih sebenarnya gue ya. Pokoknya subscriber masih kecil gitu ya kan. Baru merintis ke dunia per-YouTubean ya emang harus pahit dulu anjir, nggak mungkin langsung bam, wow gue mendapatkan penghasilan 10 juta, enggak anjir, nggak ada gitu ya. Nggak mungkin ya ada seorang ibu yang melahirkan anaknya gitu ya kan, yang melahirkan anaknya tiba-tiba bam langsung segede gua. Kagak anjir ya, kagak ya. Dari bayi dulu kecil ya belum bisa ngapa-ngapain, bisa nangis doang, terus diajarin ngomong, diajarin jalan, ya udah gak ada gitu ya kan, gak ada langsung bam penghasilan gua langsung gede, gak ada anjir ya. Semua YouTuber pun pemula gitu sama, gak ada coy. Dan gini, gue agak sedikit curhat ya mungkin lu lihat video gua kali ini lagi nggak ada iklan coy ya, karena gini coy. Banyak yang berargumen atau membuat statement mereka sendiri gitu ya kan. Kalau gua mendapatkan sebuah teguran dari ya YouTuber yang pernah gua roasting ya. Jadi katanya itu mampus lo ya kan, channel lo di-banned sama YouTuber yang lu roasting gitu ya kan, mampus lo, dilaporin sama bapaknya si ini, dilaporin sama si itu si ini, itu kagak cuy ya. Jadi kenapa gua bulan ini belum ada iklannya lagi ya, karena ya mungkin yang udah ngelihat YouTube gua atau video-video gua sebelumnya itu ada iklannya coy ya, dan kesini-sininya kenapa nggak ada? Karena gue mendapat sebuah teguran dari pihak YouTube, tapi bukan dilaporin ataupun di-banned coy ya, melainkan YouTube membaca sistem gue terdapat sebuah copyright ya. Jadi gini coy, sebelum gue membuat konten roasting, gue membuat sebuah tutorial ya, membuat video tutorial ya, dari tutorial foto, video sampai editor berkelas. Bukan editor berkelas ya, maksudnya quotes gitu ya, sebelum editor berkelas tidak jeduk ini tuh nongol. Dan dari situ gua nggak tahu, pokoknya tiba-tiba mendapatkan sebuah email ya, ada salah satu orang, bukan orang sih ya, pokoknya ada ini kampret, gua nggak tahu siapa, tiba-tiba ngeklaim itu lagu yang gua pakai buat tutorial gitu ya kan. Kebanyakan sih dari video-video quotes gua gitu ya kan, tutorial membuat video quotes gitu ya kan. Dari situ coy, kebanyakan gua mendapatkan copyright, tiba-tiba diklaim gitu ya, emang orang kampret yang gak bertanggung jawab gitu ya kan, yang entah siapa lu gitu ya kan, datang break ngeklaim tiba-tiba gua mendapatkan copyright yang begitu banyak anjir. Karena begini coy, karena editor berkelas dan juga ya kayak quotes gitu ya, quotes gitu, kebanyakan lagu ataupun backsoundnya menggunakan DJ ataupun remake gitu coy ya. Dan di situ banyak banget, oke awalnya gak ada copyright ya, tapi di pertengahan bulan ya, berjalannya seiring waktu, asik, tiba-tiba jeder ada yang ngeklaim aja gitu coy. Gue nggak tahu ini orang datang dari mana ya, tiba-tiba ngeklaim gitu. Wah, akhirnya gue mendapatkan copyright, dan gue pun begonya gue kagak ngecek email gue gitu. Dan tiba-tiba pas gue ngecek lagi itu, dan wah anjir, kok email gue banyak banget copyright-nya gitu ya kan. Dan ya di situ YouTube menganggap kalau konten gue berulang-ulang atau konten yang diulang, yaitu konten semacam real podder. Padahal ya konten copyright coy ya, copyright itu kampret emang anjir. Lu kalau terjun di YouTube harus pinter-pinter dulu dah ya. Lu harus cari dulu apa aja sih yang harus lu lakuin. Lu harus tahu tentang copyright, klaim video atau hak cipta lah semacamnya gitu. Lu harus tahu gitu coy ya. Dan salahnya di saat gua udah kena itu, kagak gua hapus videonya coy ya, karena ya lumayan juga viewersnya gitu ya kan. Dan jam tonton gue pun auto bakalan berkurang coy ya. Watch time gue itu bakalan auto berkurang karena videonya dihapus. Sayang sih sebenarnya, makanya nggak gue hapus, melainkan gue pribadiin atau gue privacyin. Ya gara-gara gue pribadiin atau gue privacy, tiba-tiba ya YouTube membaca dan mengecek kembali akun gue, terdapat sebuah copyright. Seharusnya nih ya, kalau lu nge-YouTube nih ya, ada copyright seperti itu coy ya, lu dapat email, dapat teguran seperti itu, langsung aja lu hapus videonya coy ya. Ini sih saran dari gua ya, karena jangan lu kayak gua gitu ya kan, emang kampret juga sih sebenarnya. Lu coba cek lagi YouTube lu,
ada nggak yang dapat copyright gitu ya kan, lu cek lagi email lu gitu ya kan, biar nanti kedepannya lu kalau mau di monetisasi atau di saat mengajukan monetisasi gitu ya kan, ya lu bisa lolos karena tidak dapat masalah gitu ya kan, karena lu nggak ada terdapat video copyright ataupun reuploader gitu cuy ya. Itu sih hanya saran sih itu cuy ya, terserah lu mau ngikutin atau enggak ya. Dan ini buat klarifikasi karena banyak argumen ataupun statement yang bilang channel gua di banned ataupun channel gua dilaporin sama bapaknya ini, sama YouTuber yang pernah gua roasting. Enggak coy, lau salah men. Jangan so tau lau karena lau cuma penonton lau bukan terjun ke dunia per-YouTubean Udah Allah. Oke, kita lihat lagi coy penghasilan dari si Fateh Halilintar ya. Oke coy, kita lihat penghasilan Fateh Halilintar ya. Oke, di sini kita cari Fateh Halilintar. Oke. Fateh Halilintar, subscriber 6 juta, rata-rata viewers 200 jutaan. Oke. Tapi tadi Naisha rata-rata viewersnya bisa sampai 900-an ya, 900 jutaan lah. Dan di sini taksiran per bulanannya adalah 35 juta sampai 100 jutaan. Oke, berarti masih besaran atau pendapatannya itu masih tinggian si Naisha ya. Naisha dari 1M hingga 3,7M kan ya tadi ya. Oke, coba kita lihat kalkulasinya atau kalkulatornya. Di sini taksiran per bulannya, taksiran penghasilan per bulannya 79 juta. Perkiraan potensi penghasilan setiap videonya 100 jutaan. Oke, cuy ya, gede juga ya. Oke, di sini kita lihat jumlah view hariannya itu, jumlah view rata-ratanya Fateh juga 1 juta ya. Oke. Di sini kita lihat jumlah view 1 juta kan, Fateh biasa mendapatkan segitu juga kan ya, karena sama gitu. Nggak mungkin dong lu udah subscriber udah puluhan juta, udah berjuta-juta tapi viewers cuma 15.000 viewers, enggak dong ya, pasti 1 jutaan juga dong gitu ya kan. 40%-an lah dari subscriber lu itu pasti ya segitu viewersnya gitu ya kan. Di sini perkiraan pendapatan hariannya 34 juta, perkiraan pendapatan bulanannya 1M. Perkiraan pendapatan tahunannya 12M. Oke, berarti ya sama pendapatannya, hampir sama seperti kayak Naisha cuy ya. Oke. Cuma yang berbeda tadi itu adalah taksiran per bulanannya coy ya. Oke. Wow, gila sih coy ya. Wah, goks parah sih coy ya, bisa mendapatkan penghasilan segitu hanya dengan nge-YouTube ya. Tapi mungkin lu melihatnya ya karena udah enaknya coy ya, dia bisa mendapatkan penghasilan per bulanannya ya seperti sekarang gitu ya kan, udah gede, udah wow gitu ya kan. Tapi ya di saat orang YouTuber kayak Naisha Fateh pun juga sama kayak gua coy ya, di saat dia menjadi YouTuber pemula, gimana prosesnya, gimana dia mendapatkan gaji yang belum seperti sekarang ataupun pendapatan yang seperti sekarang, pasti dia merasakan kayak penghasilan atau pendapatannya itu ya masih dikit coy ya. Tapi ya kita bersyukur aja sebagai manusia gitu kan, karena udah dikasih rezeki. Bukannya bersyukur lu malah ya masih kok kurang, jangan coy ya. Kita bersyukur karena itu pendapatan dari Yang Maha Kuasa coy ya. Itu rezeki ya udah diatur-atur masing-masing lah ya. Manusia punya sebuah rezekinya masing-masing coy ya. Nggak semuanya sama sih gitu ya kan. Tapi gimana cara kitanya mau berusaha dan berdoa coy ya. Itu sih coy ya. Dan 5 waktunya jangan lupa coy ya untuk yang menjalankannya. Asik. Gila, keren kan, bijak gua. Karena percuma coy, karena gini, kalau lu berusaha tanpa doa, wah gila sih itu berat sebelah. Sama juga kebalikannya, kalau lu doa tapi tanpa usaha, wah berat sebelah juga cuy ya. Ya gimana caranya nyimbangin cuy ya, usaha sambil berdoa, dan ya lu jangan lupa untuk beribadahnya juga. Itu sih coy. Cukup sekian doang coy konten gua kali ini ya. Dan gua pamit undur diri, gua Tony Astan ya cuy ya. Thank you karena sudah klik video ini, dan buat lo semua yang udah support, thank you juga cuy ya. Oke, gue Tony Astan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.